Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Rizaldi dengan nomor induk mahasiswa 2002 112910 dari jurusan Akuntansi Universitas Riau. Pada video kali ini saya akan membuat tugas untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan saya dengan dosen pengampu Bapak Kingkel. Saya mengangkat judul pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi para mahasiswa di jenjang perguruan tinggi. Sebelum lanjut, putar intronya. I'm the man. 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 Pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi para mahasiswa di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan ini sudah kita jumpai dari SD hingga SMA. Lantas bagaimana untuk jenjang perguruan tinggi? Pentingkah pendidikan kewarganegaraan dipelajari untuk mahasiswa di perguruan tinggi? Namun sebelum itu, kita harus mengetahui dulu pengertian pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang ditujukan untuk generasi penerus bangsa, agar para penerus menjadi warga negara yang memiliki pemikiran yang tajam dan sadar terhadap hak dan kewajibannya di dalam hidup bernegara, terlebih di lingkungan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan untuk membangun sebuah kesiapan bagi warga negara agar menjadi warga dunia yang cerdas. Lalu apa saja yang dipelajari dalam pendidikan kewarganegaraan? Sebetulnya cangkupan yang dipelajari dalam pendidikan kewarganegaraan sangat banyak. Ya, adapun beberapa bahasan penting yang diajarkan antara lain, yang pertama ada HAM atau hak asasi manusia. Dalam pembahasan HAM, generasi penerus bangsa akan mempelajari yang berkaitan tentang hak asasi manusia yang ada di dunia. Selain daripada itu, dalam cangkupan pendidikan ini juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya dalam menghargai dan menghormati hak-hak pada manusia. Yang kedua ada hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Pembahasan ini penerus bangsa akan diajarkan untuk memahami mengenai proses berbangsa dan bernegara terkait hak dan kewajiban seorang warga negara terhadap negara Indonesia. Yang ketiga ada bela negara. Salah satu cangkupan pendidikan kewarganegaraan terkait bela negara akan menjelaskan tentang makna dari bela negara. Contohnya, konkret dalam melakukan aksi bela negara serta memahami demokrasi Pancasila. Yang keempat adalah wawasan Nusantara, yaitu membahas hal yang berkaitan dengan sejarah bangsa Indonesia. Yang kelima, ketahanan nasional. Pada pembahasan ketahanan nasional akan mempelajari konsep dan ketahanan nasional yang dapat menjamin kelangsungan hidup dalam berbagai negara. Yang keenam, politik strategi nasional. Sedangkan dalam pembahasan politik strategi nasional, generasi penerus bangsa akan mempelajari mengenai politik dan strategi nasional yang bertujuan untuk mengikuti perkembangan zaman dan perdagangan bebas dunia. Seberapa penting atau apa manfaat pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa di perguruan tinggi? Mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang harus memahami dan menerapkan pendidikan kewarganegaraan dalam bermasyarakat. Maka dari itu, pendidikan kewarganegaraan harus diajarkan kepada seluruh tingkat pendidikan baik SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Apa alasan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini penting bagi mahasiswa? Berikut ini ada beberapa alasannya, yaitu yang pertama, agar mahasiswa menjadi pribadi yang tahu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, agar mahasiswa menjadi pribadi yang berpikir secara kritis. Yang ketiga, agar mahasiswa menjadi pribadi yang memiliki toleransi tinggi. Yang keempat, agar mahasiswa menjadi sosok yang cinta damai. Yang kelima, agar mahasiswa menjadi sosok yang mengenal dan beradaptasi pada politik lokal, nasional, serta internasional. Mahasiswa sebagai penerus bangsa harus memahami secara baik maupun beradaptasi penuh dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Hal ini juga akan menjadi alasan mendasar bagi mahasiswa perguruan tinggi perlu atau bahkan wajib untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Saya pikir cukup sampai di sini pembahasan saya. Apabila ada kelebihan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Karena kita manusia juga memiliki banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.